Perjalanan keliling Kalimantan lumayan mengasihkan. Di sepanjang perjalanan dari Balikpapan ke Palangkaraya misalnya, kita akan disuguhi jembatan panjang dan sungai-sungai besar. Kali ini kami kembali melintasi Sungai Barito. Nama jembatannya adalah Pulau Petang. Jembatan ini tidak kalah lebar daripada jembatan Sungai Barito sebelumnya. Panjangnya mencapai 700 meter. Nah, kita sekarang sudah berada di wilayah Kalimantan Tengah. Perjalanan Banjarmasin ke Palangkaraya sendiri akan ditempuh selama lebih dari 4 jam. Jaraknya mencapai 193 km. Siang ini kita sudah berada di Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Ini kami sedang perjalanan menuju ke Palangkaraya. Dan kondisi jalan di kawasan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah ini macam jalannya variatif. Ada yang seperti sekarang ini bagus, halus, lurus, mulus, enak dikendarai. Tapi sebelumnya kami harus melewati jalan yang bumpy, terutama di sebelah kiri jalan itu biasanya melesak atau rusak karena mungkin biasa dijalani atau dilalui oleh kendaraan-kendaraan angkut berat. Jadi harus hati-hati kalau melewati jalan menuju ke arah Palangkaraya karena jalannya tidak terlalu baik di beberapa tempat. Kami sekarang sudah memasuki gerbang perbatasan Kabupaten Pulang Pisau. Namanya unik ya. Kabupaten Pulang Pisau baru berdiri pada tahun 2002 lalu. Kondisi alamnya sebagian besar berbentuk lahan gambut. Setidaknya ada 5 aliran sungai besar melalui kabupaten ini. Dengan kondisi alam seperti ini, jalan Trans Kalimantan kerap rusak. Sebab tanah di bawahnya yang berbentuk lahan basah tidak kuat menahan beban. Kita harus ekstra hati-hati melintasinya. Dan untuk kesekian kalinya, kami kembali melintasi sungai besar lagi. Sungai ini adalah Sungai Kuala Kapuas. Sejak zaman dulu, sungai-sungai di Kalimantan menjadi sarana transportasi warga lokal. Sungai inilah yang membawa arus barang, jasa, dan orang di wilayah Kalimantan Tengah. Jalan Trans Kalimantan dibangun sejak era Soekarno, namun kualitasnya membaik pada beberapa tahun terakhir saja. Sementara itu melewati jembatan ini lumayan ngeri-ngeri sedap karena bentangannya panjang dan tidak terlalu lebar. Kita harus hati-hati jika bersimpangan jalan dengan kendaraan besar. Memasuki desa Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau, kami melewati jembatan layang terpanjang di Indonesia. Namanya Jembatan Tumbang Nusa. Panjangnya mencapai 10 km.
Jembatan ini dibangun pada tahun 2000 dan kini menjadi bagian dari Trans Kalimantan. Jembatan ini dibangun untuk menghindari banjir serta genangan air dari Sungai Kapuas serta Kahayan. Dulu kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melewatinya, sedang motor akan dimasukkan ke perahu kelotok dengan biaya sebesar Rp30.000. Jembatan Timbang Nusa berada 2 hingga 3 meter dari permukaan tanah. Ketinggian ini cukup tinggi untuk menghadapi luapan air. Menjelang kota Palangkaraya, kita akan disuguhi pemanfaatan area lahan gambut. Saluran-saluran air dibuat untuk mengalirkan air. Sebagian telah dikapling pemiliknya. Penguasaan lahan ini dipicu oleh isu pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya. Namun, harapan tersebut harus pupus karena pemerintah telah memilih Kabupaten Pasir Utara sebagai ibu kota negara baru. Nah, sekarang kita sudah masuk kota Palangkaraya. Perjalanan sekitar 4 jam tidak terasa. Rencananya kami akan parkir dan menginap di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Kami berencana hanya 3 hari 2 malam di Palangkaraya. Salah satu tujuan yang akan kami kunjungi adalah Museum Kalimantan Tengah. Kami ingin belajar banyak tentang suku Dayak. Museum Daerah Kalimantan Selatan dikenal sebagai Museum Balanga. Kita sekarang sudah ada di Museum Balanga, yaitu di Museum Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini sudah ada di gedungnya, tapi tidak ada satupun karyawan yang bisa memberikan informasi tentang museum ini. Mana museumnya? Apa lagi terlibat? Ketika kami datang, museum ini terlihat sepi. Petugas juga tidak ada sama sekali begitu kita masuk ke ruang etnografi. Barang pamer di museum ini lumayan banyak dan terawat, terutama berkaitan dengan budaya suku Dayak. Namun sayang sekali lagi, kami tidak mendapatkan informasi yang lengkap karena tidak adanya kehadiran staf museum. Tanya jawab dengan petugas museum biasanya akan memperkaya informasi yang kami dapat.
Seperti gambar ini, yaitu dua kucing besar yang dikenal sebagai harimau balingkat bulan haring. Mengapa coba gambar kucing besar ini ada di Kalimantan? Apakah dulu ada harimau di Kalimantan? Konon orang Dayak percaya bahwa harimau pernah hidup di Kalimantan pada zaman dulu. Kriya topeng Dayak sungguh unik. Sayangnya kita tidak mengetahui karakter setiap topeng yang dipamerkan dan fungsi topeng-topeng tersebut di kehidupan orang Dayak. Nah, kalau ini adalah maket rumah tradisional suku Dayak. Dari sisi ini kita bisa katakan Museum Balanga memiliki barang pamer yang lumayan kaya dan banyak. Nah, yang unik juga, selain harimau, gajah ternyata dipamerkan di museum ini. Gajah memang sudah tidak ditemukan lagi di Kalimantan Tengah. Gajah Kalimantan hanya tersisa di Nunukan, Kalimantan Utara.